anggota DPR RI yang merestui atau menyetujui bansos untuk korban judi online. Nah, kabarnya dengar-dengar korban judi online ini juga ada dari anggota DPR dan DPRD. Jadi kan kayak nyambung nih. Anggota DPR RI dan DPRD ini ada yang terpapar atau menjadi korban judi online katanya, dengar-dengar. Terus mereka menyetujui bansos. Nah, berarti anggota DPRD yang jadi korban judi online dapat bansos juga dong. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari anggota DPR RI yang merestui atau menyetujui bansos untuk korban judi online. Nah, kabarnya dengar-dengar korban judi online ini juga ada dari anggota DPR dan DPRD. Jadi kan kayak nyambung nih. Anggota DPR RI dan DPRD ini ada yang terpapar atau menjadi korban judi online katanya, dengar-dengar. Terus mereka menyetujui bansos. Nah, berarti anggota DPRD yang jadi korban judi online dapat bansos juga dong. Ini kan memang disampaikan oleh Habibur Rahman, politisi dari Partai Gerindra, yang mengatakan bahwa dengar-dengar korban judi online ini ada juga dari anggota DPR dan DPRD. Katanya begitu. Jadi memang korban judi online ini, saya kok nggak setuju ya menyebutnya mereka ini korban lah. Pelaku aja lah. Pelaku judi online ini sudah menyasar ke semua profesi, hampir seluruh profesi. Kemarin kita tahu, anggota kepolisian, kemudian anggota TNI. Sekarang anggota DPR RI dan DPRD juga kabarnya ada yang menjadi pelaku judi online. Nah, tapi kalau bagi saya, mungkin ya, ini mungkin baru dugaan saya, mungkin kalau anggota DPR RI, kemungkinan untuk menjadi pelaku judi online itu sangat kecil. Yang lebih besar kemungkinannya adalah menjadi bandar. Kemungkinan, karena mereka duitnya banyak. Bisa jadi seperti itu, bukan nuduh ya, baru dugaan. Nah, kemudian memang judi online ini menjadi sebuah penyakit yang memang harus diberantas. Di video saya sebelumnya kan Presiden Jokowi sudah mengatakan, menghimbau jangan judi, jangan judi. Hanya menghimbau, hanya sebatas menghimbau. Tapi tidak ada langkah tegas, tidak ada tindakan tegas untuk memblokir. Tinggal tunjuk Menkominfo untuk memblokir, bisa. Kenapa Satgasnya baru dibentuk sekarang? Kemarin-kemarin kemana? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan masyarakat kita. Nah, sementara itu, Komisi 3 DPR RI, yang salah satu wakil ketuanya juga adalah Habibur Rahman, Pak politisi dari Partai Gerindra ini, juga ternyata menyetujui bahwa bantuan sosial ini diberikan kepada korban judi online. Bagi saya mereka adalah pelaku, sekali lagi, bukan korban. Nah, alasannya adalah supaya mereka ini kemudian bisa survive, bisa bertahan hidup, supaya tidak lagi menjadi korban atau pemain jadi judi online. Ada. Apakah ada kemudian kepastian mereka tidak akan melakukan judi online lagi? Bisa jadi ketika kemudian mereka ini mendapatkan bantuan sosial, mereka akan beranggapan bahwa, wah, saya nggak perlu kerja. Yang penting saya melakukan judi online ini. Kalau menang, syukur. Kalau enggak, buat makan sehari-hari dapat bansos. Kan akhirnya mereka pikirkan seperti itu. Kemarin kan juga saya sudah bantah bahwa seharusnya mereka ini tidak mendapatkan bantuan sosial karena mereka ini adalah pelaku. Dan ini adalah sebuah tindakan kejahatan. Sama yang seperti yang disampaikan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kali ini saya sepakat dengan MUI. MUI mengatakan para pelaku judi online ini tidak boleh mendapatkan bansos karena mereka adalah pelaku kejahatan. Benar itu. Saya menyetujui. Kali ini saya setuju dengan MUI. Benar memang. Nah, sekarang kenapa pelaku kejahatan harus diberikan bantuan sosial? Disetujui pula oleh DPR RI. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah, sekarang kalau misalkan ada anggota DPR RI yang kemudian menjadi pelaku judi online juga, apakah dia akan mendapatkan bansos? Harusnya kan enggak. Enggak pantas seorang anggota DPR RI atau DPRD mendapatkan bantuan sosial, kan enggak. Nah, sekarang coba kita bayangkan bagaimana korban PHK massal dari berbagai perusahaan. Mereka kemudian sibuk mencari kerja, lalu kemudian juga berusaha bertahan hidup. Harusnya yang mendapatkan bantuan sosial adalah mereka-mereka ini.
para pekerja yang kemudian menjadi korban PHK, sejauh ini kalau saya melihat dan membaca beberapa referensi, itu kan memang jarang sekali terjangkau oleh bantuan sosial. Meskipun ada kartu prakerja, kemudian juga ada beberapa program pelatihan yang kemudian juga bisa membuat mereka menjadi produktif. Kemudian juga ada suntikan bantuan sosial, baik itu juga bantuan langsung tunai dan lain sebagainya. Itu memang ada, tapi kan tidak menyasar ke semuanya, belum merata. Nah, ini kemudian bantuan sosial diberikan kepada para pelaku judi online. Bayangkan, saya kemarin di video sebelumnya sudah mengatakan, saya sebagai pembayar pajak nggak rela kalau uang pajak yang saya bayarkan kemudian diberikan bantuan sosial kepada para pelaku judi online. Kok enak? Mereka nggak kerja, nggak berusaha, main judi, lalu kemudian kalah, mereka mendapatkan bantuan sosial. Nggak adil, ini benar-benar nggak adil. Kemarin memang sempat disampaikan oleh Bu Risma, Menteri Sosial, mengatakan bahwa para pelaku judi online yang mendapatkan bantuan sosial hanya mereka yang miskin saja. Nah, saya ingin mengoreksi apa yang disampaikan oleh Bu Risma. Jadi begini Bu Risma, orang miskin meskipun dia bukan pelaku judi online memang berhak mendapatkan bansos. Nah, yang kelewatan lagi dia sudah miskin kemudian main judi, itu yang kelewatan. Apalagi misalkan pun udah miskin main judi, uang judinya ini dapatkan dari pinjaman online. Tuh, neraka di dunia. Iya kan? Bayangkan, dia pinjam duit di pinjaman online. Kemudian duitnya dibuat main judi, kalah lagi. Dia sudah kalah, kehilangan uang sekian juta, kemudian masih dililit utang dari pinjol. Lalu kemudian mau diberikan bantuan sosial lagi. Coba bayangkan. Ini kan menjadi ketimpangan sosial pada akhirnya. Orang yang benar-benar ingin bertahan hidup, berjuang sudah semaksimal mungkin, tapi penghasilan hariannya tidak mencukupi, itu yang harusnya mendapatkan bantuan sosial. Nah, kalau misalkan orang sudah miskin, kemudian bermain judi, uangnya dapat dari pinjaman online pula misalkan, lalu kemudian sekarang diberikan bantuan sosial, benar-benar nggak adil, ini benar-benar nggak adil. Makanya, mungkin pemerintah ini bisa lagi mengevaluasi bagaimana usulan dari Pak Muhadjir Effendi kemarin Menko PMK yang mengusulkan bahwa akan diberikan bantuan sosial kepada para pelaku judi online. Cobalah dievaluasi lagi. Janganlah mereka diberikan bantuan sosial. Bantuan sosial ini harusnya lebih bermanfaat kepada mereka-mereka yang selama ini masyarakat menengah ke bawah yang belum tersentuh bantuan sosial. Datanya diperbarui lagi. Orang-orang yang kemudian menjadi korban PHK misalkan, atau pekerja harian yang penghasilan perharinya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka makan sehari-hari. Itu yang harus digali lagi datanya, kemudian diperbarui datanya supaya apa? Supaya mereka ini tersentuh bantuan sosial itu yang benar-benar memerlukan. Bukan para pelaku judi online. Apalagi kalau misalkan ternyata orang-orang ini adalah juga anggota DPR RI. Kan kelewatan. Jadi benar-benar sekali lagi saya ini mencurigai apa yang disampaikan oleh Habibur Rahman. Masa iya seorang anggota DPR dan DPRD kemudian juga mengharapkan bantuan sosial juga? Kelewatan kan? Mereka yang kemudian menjadi pelaku judi online, kemudian disetujui bahwa menjadi korban judi online ini kemudian mendapatkan bantuan sosial, dan ternyata juga orangnya juga mereka-mereka juga. Masa iya seperti itu? Kan enggak. Makanya ayolah kita perbaiki lagi, evaluasi lagi kebijakan dari pemerintah. Eksekutif kemudian sebagai pembuat kebijakan, legislatif yang fungsinya adalah mengawasi, mengontrol, dan kemudian juga sebagai fungsi legislasinya ini dimainkan, itu yang harusnya menjadi pengawasan kepada pemerintah. Jangan kemudian pemerintah ingin membuat kebijakan memberikan bantuan sosial kepada pelaku judi online, lalu anggota DPR RI-nya sebagai legislator kemudian menyetujui itu. Ini kan aneh kalau menurut saya. Memang niatnya baik sebetulnya, tapi kebijakan yang sangat aneh bagi saya. Ini kan juga mendapatkan banyak sekali kritikan, terutama bagi para influencer. Ini sudah disuarakan di mana-mana bahwa pemberian bantuan sosial kepada para pelaku judi online ini sangat nggak masuk akal. Kalau kita lihat di media sosial hari ini, sudah berhari-hari sampai hari ini kita melihat fenomenanya. Banyak sekali orang yang kemudian mencibir, menghujat, kalau istilah bahasa Jawanya ini ngerasani
kebijakan pemerintah ini, meskipun ini disampaikan oleh Pak Muhadjir selaku Menko PMK mengatakan bahwa ini baru usulan pribadi, saya nggak percaya. Karena ini mungkin ada hembusan dari atas, harus disampaikan oleh seorang Menko PMK. Tidak mungkin seorang menteri kemudian tiba-tiba memberikan usulan disampaikan kepada media langsung. Harusnya menteri punya usulan, itu kan disampaikan dalam rapat kabinet, harusnya. Tapi kemudian tiba-tiba dia muncul di media mengatakan ini adalah usulan pribadi dari dirinya sendiri. Nggak mungkin. Pasti ada hembusan atau bisikan dari atas. Kalau misalkan itu usulan dia pribadi, pasti sudah disampaikan ke pimpinannya, ke atasannya, dan sudah disetujui. Itu pasti. Ini selevel menteri loh. Nggak mungkin segegabah itu. Nah, makanya anggota DPR RI ini kemudian harusnya lebih selektif lagi untuk bagaimana kebijakan pemerintah ini kemudian dipagari. Ini yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Ini yang benar-benar bermanfaat untuk rakyat, bukan hanya kepada para pelaku judi online yang mereka ini kalau bagi saya salah satu kategori tindak kejahatan. Itu yang harus dilakukan. Jadi makanya anggota DPRD, DPR RI, ayolah, Anda ini adalah wakil kami, wakil rakyat. Kalian yang harusnya bisa mengawasi pemerintah, kalian yang bisa mengontrol pemerintah eksekutif. Jangan semua kebijakan kemudian kalau misalkan itu dirasa menguntungkan buat kalian sendiri, akhirnya disetujui juga. Nah, itulah suara dari saya, dari masyarakat yang pembayar pajak yang tidak rela uangnya kemudian disetorkan kepada pemerintah, kemudian digunakan sebagai bantuan sosial untuk para pelaku judi online. Dan di hari ini, tepat hari Senin tanggal 17 Juni bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda semua yang merayakannya. Dan ingat, jaga kolesterol Anda. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Judi online memang penyakit yang luar biasa.